hati, kalian bisa panggil aku Eli. Dan buat kamu yang pengen kenal sama aku lebih jauh, bisa aja untuk follow Instagram aku @eli_krisnawati30. Kalian juga bisa komentar, bisa nge-DM, apapun bebas suka hati kalian untuk kenalan sama aku. Nah, untuk video kali ini tuh aku mau bahas tentang permasalahan yang sering banget terjadi dalam sebuah hubungan, entah itu pacaran atau orang-orang yang sudah menikah dan apa sih istilahnya kayak berumah tangga gitu loh. Dan menurut aku ini adalah permasalahan yang menurut aku cukup serius di dalam sebuah hubungan, paling krusial banget gitu, yaitu tentang perselingkuhan. Apalagi kayak pas masih pacaran tuh orang-orang melakukan selingkuh tuh dengan alasan yang menurut aku tuh gak masuk akal. Dan aku bakal ngasih perspektif sih berbeda, mungkin bukan perspektif berbeda tapi lebih ke aku pernah sharing juga dengan teman aku yang sebagai pelaku selingkuh, dan aku bersama teman-temanku juga yang sebagai korban diselingkuhi. Itu sedih banget ya coy. Nah, setiap orang yang merasa selingkuh dia akan merasa dia gak akan punya kesalahan di situ. Sedangkan orang yang diselingkuhi dia tuh malah jatuhnya kayak kena gaslighting gitu loh. Jadi seolah-olah pasangan itu melakukan kesalahan dan dia yang diselingkuhi itu jadi ngerasa bersalah banget. Ini aku kurangnya apa ya? Ini aku kurang apa sih sama kamu? Kenapa kamu bisa diselingkuhin aku? Dan itu biasa terjadi kepada korban-korban yang diselingkuhi. Tapi kan orang-orang yang melakukan selingkuh dia akan merasa aman aja, merasa nyaman aja dengan perbuatannya dan nggak akan mengakui perbuatan itu. Ya kalau namanya mengakui berarti dia bukan selingkuh dong, dia akhirnya bertanggung jawab dalam sebuah hubungan. Ya namanya selingkuh pasti dia di belakang dan itu dilakukan secara sadar. Tapi apa sih yang biasanya membuat orang-orang tuh bisa untuk selingkuh? Nah jadi kemarin tuh aku mau ceritain kasus dari temen aku yang baru banget kemarin terjadi, dimana teman aku tuh udah tunangan dari setelah lebaran kemarin, dan ternyata dia tuh ngerasain ada sesuatu yang berbeda dari pasangannya. Kok kamu udah kayak dulu lagi ya? Kok kamu udah gak kayak aku kenal lagi ya? Dan ternyata pas diselidiki itu barulah si tunangannya itu ternyata dia tuh selingkuh. Dan setelah dia ketahuan selingkuh, dia baru mengakuinya bahwa dia tuh memang benar-benar selingkuh. Nah, terus yang bikin aku aneh adalah alasan yang menurut aku tuh kayak gak masuk akal untuk umur sekitar 20 tahun ke atas gitu. Dalam arti udah seperabad lebih gitu kan. Dan itu alasannya tuh sumpah ya bikin kesel banget, bikin gaget banget, bikin kayak mau nojok banget. Alasannya yaitu karena bosan. Nah, jadi gini loh. Setiap hubungan pasti ada yang namanya titik jenuh, ada yang namanya bosan. Nah seharusnya orang-orang yang merasa dia dalam tahap kebosanan itu harusnya dia membicarakan, berkompromi dengan pasangannya, bukan malah mencari kepuasan dengan orang lain. Ya, yang namanya pasangan pasti ada yang namanya titik kelemahan atau kekurangannya dia gitu. Kamu ingat gak sih pertama kalinya kamu ngejalin sebuah hubungan, awalnya kan dia tuh menarik banget buat kamu kan, entah laki-laki atau perempuan, dia pasti pertama kali dipandangan itu sangat-sangat menarik. Tapi ternyata setelah di pertengahan jalan kamu menjalin sebuah hubungan, kamu tuh akan merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pasangan kamu, dan disitulah kamu menemukan celah kekurangan dari pasangan kamu itu. Nah sayangnya ketika udah menemukan nih celah atau kekurangan dari pasangan tersebut, kadangkala orang tuh nggak bisa mengendalikan, nggak bisa ngontrol perasaannya dia. Jadi seolah-olah kekurangannya pasangan itu menjadi sebuah permasalahan yang harus dia cari ke orang lain gitu. Dan biasanya orang-orang seperti itu akan mencari pelampiasan ke orang-orang yang merasa bahwa kebutuhannya dia tuh akan terpenuhi. Misalnya nih, waktu awal-awal lihat kamu, waktu sebelum jatuh cinta sama kamu, waktu belum ada keterikatan hubungan sama kamu yang lebih serius, dia akan merasa kamu tuh sangat menarik di matanya dia. Pokoknya kamu tuh perempuan atau laki-laki yang paling menarik buat dia, sampai dia tuh pengen tahu semua tentang kamu. Nah ternyata pas tengah jalan itu dia ngerasa, kok kamu udah gak menarik lagi ya? Kok kamu udah gak kayak dulu lagi ya? Kok kamu udah jarang puji aku sih? Kok kamu jarang perhatian sama aku sih? Kok kamu udah beda sih? Nah disitulah dia akan mencari orang yang bisa memenuhi kebutuhannya dia, memenuhi kebutuhan egonya dia sendiri. Sehingga pas datanglah ada orang baru, dia akan merasa bahwa si orang baru ini lebih sempurna daripada pasangannya, dan dia akan merasa bahwa orang yang baru datang ini dia akan dalam sebuah titik di mana dia menganggap bahwa orang tersebut lebih baik dari pasangan itu, dan akhirnya terjalin sebuah hubungan, dan ini bisa menjadi sebuah kenyamanan yang akhirnya menyebabkan dia itu melakukan perselingkuhan.
Nah sebenarnya kan ada ya, apa sih, sebuah hubungan tuh harus ada dua pilihan ketika dalam menghadapi rasa bosan itu, memilih logika atau dengan perasaan. Sorry ini bersih banget backsoundnya Zumba. Nah jadi ketika dia memilih logika, dia akan berpikir bahwa oh iya ya, aku sebelum melakukan hubungan sama kamu, aku udah tertarik sama kamu. Artinya dia udah siap dengan kekurangan yang harus kamu hadapi, dia udah siap dengan segala sesuatu yang terjadi sama kamu. Tapi ternyata pada akhirnya dia nggak sesuai dengan ekspektasi yang kamu. Nah tapi sayangnya kebanyakan orang-orang yang selingkuh itu lebih memilih perasaannya. Dia merasa bahwa egonya selama ini kurang banget untuk dipenuhi, dan dari pasangan itu kayak kurang untuk melakukan sesuatu yang lebih, sehingga akhirnya terjadi perselingkuhan ini. Tapi sebenarnya sih ya, jadi masalah itu menurut aku, sampai kapan sih akan terus memilih yang namanya perasaan? Karena yang namanya perasaan itu kan abstrak banget ya, abstrak dalam arti abstrak, perasaan itu nggak bisa didefinisikan secara apa ya, susah gitu loh. Jadi emang benar-benar subjektif banget sifatnya. Masalahnya adalah ketika selalu memilih perasaan, kita akan selalu berada dalam lingkaran setan. Misalnya kamu merasa bahwa pasangannya kamu tuh kurang, terus kayak ngerasa bahwa pasangannya kamu tuh nggak sempurna, banyak kekurangannya, dan kamu menemukan kekurangan itu, kamu menemukan kelemahan itu yang ada, yang menjadi kelebihan pada orang lain. Nah ketika pemenuhan ego ini udah terpenuhi, kamu sebenarnya akan merasakan hal yang sama di kemudian hari. Jadi ibaratnya kamu tuh udah selingkuhin pacar kamu nih, misalnya kamu pacar sama si A, kamu selingkuh sama si B. Suatu saat si B ini juga pasti akan ada rasa, bukan ada rasa, tapi lebih ke suatu saat si B ini akan secara nggak langsung akan diketahui kekurangan itu apa, dan kamu akan selalu, ketika kamu mencari kekurangan itu, kamu akan merasa si B juga ada kekurangan, dan akhirnya kamu akan terus-terusan untuk melakukan hal yang sama, dan itu berada di dalam lingkaran setan. Nah makanya kalau di hubungan itu, kalau misalnya ada bosan, ada rasa kayak ada merasa berbeda dari pasangannya, coba deh diajak kompromi bareng, diajak bicara baik-baik. Kamu tuh pengennya apa sih? Kamu tuh pengennya pasangan kamu tuh kayak gimana? Apakah harus kayak dulu atau gimana? Tapi ya sejauh selama perjalanan hidup ya, semua orang tuh pikirnya pasti bakal berubah. Nggak semuanya orang tuh bakal selalu pikirnya sama di hari ini dan untuk besok gitu. Jadi nggak mungkin dia pikiran tuh stuck. Jadi itu harus berubah setiap harinya. Jadi ya kamu harus mengerti di situ. Dan buat kamu yang akan selingkuh, coba dipikir lagi, karena kalau kamu mikirin kayak egonya kamu tuh semua dipenuhi, kamu gak akan pernah puas sampai kapanpun, karena setiap manusia itu punya kelemahan dan kekurangannya masing-masing, dan kamu harus menyadari itu. Nah begini loh, orang-orang yang selingkuh itu menurut aku tuh dia nggak sadar dia tuh sesempurna apa sih, sampai dia mencari orang-orang yang dianggap itu lebih baik dari pasangannya. Dan aku rasa orang-orang selingkuh ini dia nggak bertanggung jawab dalam hubungannya, karena kalau misalnya dia bertanggung jawab, harusnya kalau emang dia udah nggak nyaman sama kamu, kalau emang dia udah nggak pengen sama kamu, dia lebih baik di akhir hubungannya daripada dia mencari lawan jenis yang lain. Nah itu sih, cuman ya taulah, ya itu sih tentang perselingkuhan yang mana sering banget ya terjadi. Dan orang-orang yang diselingkuh itu kadang jadinya kehilangan yang namanya trust issue. Jadi gak mudah untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain karena dia pernah diselingkuhi. Terus akhirnya dia jadi gak mudah untuk percaya sama orang lain. Kalau misalkan balikan pun dia gak akan dia gak akan sama gitu, perasaan dia gak akan sama untuk memberikan kepercayaan yang seperti sebelumnya. Nah itu sih unek-unek yang gak penting ini tentang perselingkuhan. Ya kalau ada manfaatnya nggak apa-apa, karena ini cuma unek-unek aja untuk pengen di sharing, pengen dibagiin melalui video. Jadi kalau ada salah ya mohon maaf, karena emang aku banyak salah.